Jadi ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Walang Bacarita weekend bersama Kena Kumis. Jadi weekend ini toh harusnya kan orang sama suami istri, suami istri ya. Suami istri sama anak-anak, kalau punya anak udah punya anak gitu kan. Nah, tapi weekend kali ini di Walang Bacarita ini beta dan Kena sambil ngopi ya kakaknya. sambil ngopi. Beta kopi mana tadi? Weekend kali ini beta dan Kena. Ini masalah atau apa menurut Kena? Maksudnya ini laki-laki semua ini. Enggak masalah. Apakah karena gak punya pacar atau bagaimana? Bukan itu jadi persoalan. Tapi kemudian weekend itu kalau kita yang masih bujang nih, bujang terus punya pasangan. Kadang-kadang bujang dan gak punya pasangan maksudnya. Kita masih bujang belum nikah. Iya, dan tapi punya pasangan. Pacar ya. Punya pacar begitu. Nah, maksud saya punya pacar begitu. Jadi kadang-kadang kita sebagai cowok ini mesti harus memilih untuk sekali-sekali sendiri. Memilih sekali-sekali harus sendiri. Jalan sama kawan-kawan begitu. Seperti begini Seperti begini. Itu perlu. Karena memang apalagi orang yang masih pacaran itu kadang ribet. Ribet ya. Ribet banget itu. Ribet banget. Jadi begitu. Tapi kan nggak semua cewek juga. Nggak semua cewek, tetapi kemudian intinya bahwa kadang-kadang kita mesti harus sendiri, memilih untuk sendiri. Jalan-jalan dengan kawan-kawan, teman-teman begitu. Iya. Supaya ada cerita baru. Ada cerita baru. Kalau kita dengan pasangan kita, tadi kalau misalnya KKBR bawa pacar begitu. Pacar ya. Terus Kena juga bawa pacar begitu. Nggak seru kayaknya. Nggak seru, nggak ada obrolan. Kayak begini udah nggak ada karena masing-masing udah serius dengan obrolannya masing-masing. Oke. Dan akhirnya kreativitas itu udah nggak ada begitu. Jadi sekali-sekali mesti harus ada cerita baru begitu dalam hidup itu ya. Apalagi kita masih muda-muda ya. Masih artinya belum punya pasangan. Ya belum nikah lah gitu. Jadi bukan berarti kita jomblo. Bukan kita jomblo dan bukan masalah ya. Bukan. Makanya. Tapi kan cewek-cewek itu juga kan butuh liburan juga sebenarnya Kena. Kebetulan tadi pasangan tadi itu. Kebetulan tadi mah itu ada sibuk. Ada sibuk. Gitu. Bilang ayo udahlah kamu jalan aja. Dari subuh. Dia bilang apa? Jalan aja kamu. Saya mau beres-beres rumah dulu. Vandalir Bapak. Mereka kalau hari-hari libur begitu biasanya begitu. Mereka itu suka beres-beres rumah, yang apalagi yang hobinya yang suka beres-beres itu. Ya bersih ya. Bersih, rapi, kasih rapi. Iya. Maksudnya di sini bisa rokok nggak? Bisa. Selama kakarnya jalan yang Kena Kumis itu bisa isap rokok. Oh bisa. Dimanapun tepatnya orang yang bisa isap rokok bisa isap. Bisa. Karena kita pakai pin. Gitu ya. Ada pinnya. Ada pinnya. Ada pin. Gitu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang lagi di rumah, ya kalau nggak diajak sama pacar atau ceritanya seperti Kena Kumis tadi, mungkin teman-teman bisa jalan sama teman cowok atau teman cewek gitu ya, agar ada cerita baru. Ya, apalagi kalau weekend itu beraktivitas seperti ya buat konten. Iya, buat konten. Tapi kalau yang sudah nikah itu wajib nggak harus jalan sama istrinya atau suaminya gitu, anak-anaknya gitu. Rumah tangga itu kalau menurut saya saran ya, penting. Ini info saya. Itu penting. Kenapa dia penting? Karena memang beda orang yang berpacaran itu beda dengan orang yang sudah berumah tangga. Jadi segala kerumitan hidup yang mereka jalani, geluti selama 5 hari itu. Selama 5 hari, 6 hari itu. 5 ya. Kan Senin sampai Jumat. Ya, 5 hari itu otak itu perlu untuk direfresh begitu. HP aja bisa direfresh. Nah, apalagi otak. Refresh lah bersama istri dengan anak-anak itu. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya itu ketika bersama-sama dengan anak istri. Itu bagian sudah menikah. Bagian sudah menikah.
Karena kalau yang belum menikah itu kan kebahagiaan bersama pacar itu juga belum tentu abadi gitu ya. Dia bisa chaos itu. Ya, Urat bisa kusut. Kusut. Iya, jadi iya. kebahagiaan yang bagus dalam rumah tangga itu ketika bersama-sama dengan keluarga kecilnya. Mereka jalan sama-sama, toh. Iya, iya. Dia jalan dengan di depan ini misalnya nih, si cowok jalan depan terus Suaminya suaminya tuh langsung anaknya dia pegang tangan anaknya bukan ditarik ya. bukan dipegang begitu, terus istrinya jalan dari belakang begitu, baru videoin. baru dia lihat begitu, Terus baru dia videoin lagi. nah masya Allah, kebahagiaan apa sih yang saya peroleh hari ini. Nikmat mana lagi yang aku dustakan. Semoga kami selalu bersama-sama sampai maut Itu dalam hati istrinya pasti begitu tuh. bahagia. Apalagi suaminya kan setiap hari kerja misalnya ya, selama 5 hari tadi dikerja sibuk, terus sibuk apalagi lembur begitu, jarang pulang rumah. Harapan istri itu kan ya mudah-mudahan 2 hari terakhir itu kapan sih kamu punya waktu untuk kita jalan sama-sama gitu sama anak-anak, sama anak-anak. Iya, iya. Bukan bareng berdua ya. Iya, iya. Jalan bareng anak-anak. Iya, iya, iya. Mas kamu kapan kita jalan bareng? Mas ke abang ke AA gitu ya. Jalan sama anak-anak, jalan-jalan begitu pagi-pagi, jalan-jalan atau sore-sore begitu. Dan di situ juga anak-anak pasti punya kebahagiaan tersendiri tuh, karena bersama-sama. Walaupun cuma dibeliin bakso itu. Nah, Pak beli bakso dulu Pak. Iya, iya, iya. Atau kayak cilok bagi cilok ya. Pak, cilok Pak, makan bareng. Bali Oasis. Coba tadi kan KKBR kita lama sudah di sini tadi ya, sekitar 2 jam ya. KKBR tadi coba perhatikan perempuan yang suapin suaminya tadi. Romantis betul. Romantis betul. Anaknya satu, 2 ada. Lakinya pegang HP, ya kan. Istrinya beli apa tadi? Kayak tadi kayak es kayaknya es krim, es buah ya, es buah. Terus disuapin suaminya. Saya lihat tadi sebetulnya kenapa sih bisa begitu? Iya, kapan? Kapan saya bisa begitu? Tapi Kena melihat hal-hal cerita tadi dan melihat hal-hal seperti itu, apa yang ada di motivasi. Berarti nggak sia-sia main di taman ya? Oh nggak sia-sia, makanya perlu itu harus weekend gitu. Weekend itu kan kita mencari berbagai informasi baru. Tiba-tiba di jalan lihat apa begitu, kayak cewek dengan cowoknya di sana itu duduk santai. Nah, apa saya bilang? Suapin lagi kan. Baru sih saya bilang langsung. Teman-teman gak usah lihat. Ini adalah apa namanya, salah satu pemandangan yang di taman ini. Tapi mereka cilok. Mereka cilok tadi itu es buah, yang sekarang cilok. Ya segitu-gitu aja, harganya nggak lebih dari 10.000. Nggak lebih dari 10.000. Tapi kebahagiaan itu loh, itu yang paling penting. Kebahagiaan. Jadi kalau sudah bahagia tentu kita punya jasmaninya sehat. Dia ikut merasakan kebahagiaan itu. Dan kesehatan itu pasti tumbuh dengan sendirinya. Jadi luar biasa Kena. Jadi makanya beta kadang-kadang begini. Kadang-kadang beta jaga bilang bahwa dan mimpi itu kalau sudah dapat perempuan yang kalau ada cewek bilang, "Bung Rey, kita nikah aja." Langsung itu Kena. Berarti yang sekarang langsung gas. Sekarang ada. Maksudnya belum ada yang bilang begitu. Bio, jangan terlalu ditekan. Jadi mimpinya begini Kena. Kan karena lihat teman-teman yang nikah baru anaknya 1, belum punya anak, atau anaknya 2, tapi anaknya 3 tapi masih kecil ya, masih SMP lah gitu. Waktu kita lihat kan mereka waktu pacaran kan mesra. Ya benar. Iya kan, suap-suapan, kayak jalan kayak di belakang gitu. Ya di belakang. Jalan kemana-mana bareng. Ya. Gitu. Jadi dunia ini, jalan raya ini milik mereka gitu. Ya. Gitu. Sayang taman ini milik kita gitu kan. Berdua aja. Yang menjadi persoalan itu ketika menikah,
Itu nggak ada. Kemesraan itu pelan-pelan, apalagi sudah punya anak itu hilang gitu. Nah, makanya penting olahraga itu Kak Rey, untuk menghilangkan kejenuhan dan kekusutan yang ada di kepala tadi. Iya, iya, Gitu. iya. Agar Kenapa? agar yang hal-hal lama itu balik lagi ya. Kenapa jarang hal-hal romantis itu jarang terjadi di rumah tangga? Itu karena memang yang pertama tadi mereka sudah sibuk dengan pekerjaannya, banyak masalah di kepala, tugas-tugas dari kantor, ya kan? Jadi mereka tidak punya waktu untuk merawat diri, untuk merawat romantisme di dalam rumah tangga. Itu udah nggak sempat lagi. Nggak sempat. Gitu, makanya pentingnya weekend itu untuk memanfaatkan waktu itu untuk romantisme bersama keluarga itu di hari hari libur itu. Begitu. Baik. Itu makanya saya bilang kalau saya udah nikah itu memang harus kita, makanya dari sekarang kita sering ke taman ini karena saya mau ya jadi kita belajar. Sebetulnya bukan itu saya sih, banyak hal sih yang kemudian bisa dilakukan oleh si pasangan tadi. Ya nonton bareng. Ya hal-hal romantis, hal-hal yang paling sederhana ada yang bisa dilakukan, ya kan? Mungkin makan barang-barang disuapin ya kan? Jadi walaupun dia masih cuma komitmen di teras rumah lah ya, atau di ruang tamu lah ya. Atau apa, istrinya duduk lalu dia belai-belai rambutnya, ya kan, kayak waktu-waktu istirahat begitu, belai-belai rambut sore-sore ada teh manis, apalagi pisang goreng ada. Duduk habis mandi begitu istri, udah dia keramas sudah selesai begitu, mau sisir rambut begitu, baru suami duduk belai-belai rambut dia. Itu hal-hal yang paling sederhana tetapi romantismenya itu luar biasa, dan itu dirasakan dan itu langsung menusuk ke jantung seorang pasangan tadi itu. Nah, tetapi kembali kepada si pasangan tadi, apakah kemudian dia komitmen terus untuk menjaga romantisme itu di dalam hidup mereka atau tidak. Jadi kembali lagi kepada si pasangan itu tadi. Kayak KBR tuh, KBR kan orangnya romantis, ya kan? Saya memang sebenarnya romantis. Cuma karena nggak ada cewek yang gimana ya, ini bukan curhat sih karena, tapi karena ini kita diwalang ya, kita diwalang, jadi kita cerita-cerita gitu kan, itu masalah ya, masalah ya, tapi nggak juga kena. Kalau KKBR bilang nggak ada pasangan, itu masalah ya. Maksudnya kalau pasangan ini buat yang sudah nikah gitu loh. Jangan curhat di sini. Siapa tahu ada yang komentar. Jangan. Oh begitu. Ada yang daftar. Ada yang daftar. Rawan di sini rawan. Tapi serawan-rawannya chat atau komentar itu pasti menambah jam tayang dan algoritma YouTube itu dia naik. Iya. Bisa. Apalagi kawan-kawan tuh, kawan-kawan yang masih jomblo itu. Masih jomblo ya. Makanya teman-teman tips untuk apa ya, untuk bahagia itu sederhana, sesederhana yang tadi KKBR disampaikan. Coba tipsnya apa sih? Iya tadi makanya saya bilang sesederhana yang kena jelasin tadi, bahwa manfaatkan weekend, baik itu di rumah maupun di teras maupun di taman rumah atau ya di taman dekat rumah atau taman-taman seperti ini. Bagaimana menciptakan romantisme di waktu muda itu. Iya kan? Dulu waktu kamu kenal saya pertama itu, kamu sukanya saya jalan, atau kamu sayang, atau kamu lihat saya pakai baju apa, atau rambut saya seperti apa, didiskusiin. Ya itu hal-hal sederhana ya. Sederhana. Terus lagi duduk santai, Beb, waktu kamu lihat saya dulu pertama kali kita ketemu di mana sih? Pas kita baru pertama ketemu tuh. Peristiwa yang dulu itu. Yang romantis itu diceritakan kembali. Ya. Gitu. Dulu ini kalau anaknya taruh SD lah ya, udah SD gitu, terus ngomong aja, ini mama kamu ini dulu, aduh, bapak ini kalau pergi ajak untuk malam minggu atau hari weekend begini tuh susahnya minta ampun, karena kakek kami tuh ngelarang tuh. Cerita-cerita. Atau pergi bareng di
rumah mertua kalau masih ada di satu kabupaten. Pergi jalan kan, lalu cerita-cerita masa lalu itu kan kebahagiaan pasti muncul hal-hal kecil. Benar. Nah, atau suaminya istrinya bilang, sayang kamu dulu kan waktu kita pacaran kan kamu itu selalu marah ketika saya pakai baju begini, ketika saya kalau kita ketemu teman-teman saya tuh kamu begini, saya marah begitu kan. Itu dulu waktu kita ketemu tuh makan apa sih pertama kali itu, minum apa, makan apa, duduk di mana. Jadi itu sebenarnya tips hal-hal kecil yang weekend ini memang harus dibumikan dalam hubungan rumah tangga. Itu sepertinya di negeri kita ini yang hari ini Indonesia ini banyak yang penceraian, tumbuh banyak orang cerai itu. Perceraian Iya, karena mereka nggak mau menciptakan hal-hal baru. Sebenarnya bukan hal baru. Apa kalau kita pakai HP kan refresh, iya kan? Tapi kalau di taman itu tumbuhan itu berarti kita harus ada reboisasi ulang, penanaman kembali. Iya, dirawat lebih, disirami begitu, atau menyiram taman itu, karena istri itu kan taman. Ya memang taman. Begitu. Dia harus indah, dia harus subur, seperti bunga yang mekar. Betul, dia sehat. Dilihat dari semua sisi. Dia indah. Begitu. Tapi kalau kita lihatnya kusut itu kan berarti nggak disiram. Kalau tumbuhan itu tumbuhnya dia layu, ya kan? Ya, tidak subur. Tidak subur itu berarti tidak indah. Iya, karena nanti nggak bisa dilihat keindahan itu hilang. Ya, benar. Kadang-kadang itu bukan salahnya di perempuannya juga. Tapi itu salah di laki-lakinya juga gitu. Karena laki-lakinya nggak mau ngerawat dan menyiram itu tanaman yang di taman itu harusnya tugas dan tanggung jawab laki-laki. Dulu kan dia tumbuh subur waktu belum nikah nih, kan tumbuh subur, ya kan? Tiba-tiba pas sudah nikah kok nggak subur. Berarti ada yang salah di kepalanya siapa? Kepalanya si orang tadi, si laki-laki itu. Baik, jadi ini catatan sebenarnya buat laki-laki ya. Sesama laki-laki harus kita berikan catatan. Benar. Ini bukan soal saya belum nikah atau kena belum nikah, bukan. Tapi namanya edukasi itu kan kita ingatin. Edukasi ada hadis kah? Lupa. Ingatkanlah, sampaikanlah, meskipun satu ayat sekecil apa. Bicara ya, bicara begitu. Jadi weekend itu penting. Nanti ke depan ini juga lagi mau ada ini kena. Saya insya Allah kita memang harus ajak orang-orang pergi ke weekend ini juga harus mereka pergi ke Pulau Seram. Makanya saya rindu sebenarnya pemerintah daerah terutama yang ada di Jakarta, kantor perwakilannya itu. Ya kita diskusi-diskusi bagaimana ide-ide kecil untuk membangun daerah. Bagaimana kita ciptakan hal-hal yang mempromosi daerah di Jakarta ini. Cuma kan kantor perwakilan Seram bagian timur itu juga kita nggak tahu ada di mana. Begitu. Jadi kita punya ide, kita mau ketemu mereka aja memang susah ya. Karena ya itu tadi mereka punya kesibukan sendiri gitu. Padahal dan tidak mau ketemu orang juga sih. Iya, padahal kan tugas dan fungsi mereka itu ya untuk bagaimana sudah ada di ibu kota negara ini untuk ya libatkan masyarakat setempat yang ada di sini seperti Kena dan saya ini. Benar-benar. Untuk bagaimana kita promosi daerah kita dari sisi pariwisata. Iya kan, siapa tahu ada investor besar satu datang lah. Sudah beta bangun desa administrasi Sera itu jadi Pulau Sapanggal ini itu jadi tempat wisata. Kan luar biasa itu sebenarnya kalau mau. Betul. Gitu. Tetapi kalau nggak mau kan, nah bagaimana orang mau tahu tentang Sera atau Seram bagian timur atau Kian Darat? Kan? Benar. Atau negeri Itawotu Nusa itu kalau tidak ada promosi. Begitu. Dan promosi itu penting. Gitu. Promosi itu penting untuk memperkenalkan
pertama-tama wilayah kita ya. Ya. Wilayah kita Kabupaten Seram bagian timur itu, bahwa kita sampaikan kepada negara ya, bahwa ternyata ada salah satu kabupaten Di Indonesia ini masuk di dalam peta Indonesia. Indonesia. Itu Kabupaten Seram bagian timur yang kemudian hari ini dinobatkan sebagai kabupaten miskin ekstrim, masuk di dalam daftar catatan Negara itu. itu. Maksudnya ini tolong dong perhatikan juga kabupaten kami, karena ini udah masuk dalam peta Indonesia, Iya. ya kan? Bagaimana mereka mau perhatiin, mereka mau bantu, uang dikirim ke sana aja dibalikin. Balik ke negara lagi. Itu masalah. Kan harusnya kita dikasih uang nih, ya kan? Kita kasih ke negara, negara bagi nih, ya kan? Bagi, iwa kumumua bagi yang lebih lah, Kelola toh. kelola. Ya kasih habis itu uang, minta lagi, toh. Bila perlu kurang. Bila perlu kurang. Kalau bisa tadinya di anggaran itu ya uang yang dong kasih tidak. Lah maksudnya dong bilang ini buat 1 tahun ini ya. Itu kalau beta kasih habis 6 bulan. Toh? Iya. 6 bulan itu uang so habis. Iya. Beta telepon lah, Sri Mulyani, sekarang segera kirim uang. Wah ini udah baru 6 bulan. Program masih banyak ini. Program masih banyak, uang kurang. Ya udah Pak Rey masuk. Atau Nanti masuk dalam apa ini pembahasan selanjutnya. enggak, saya nggak mau tahu. Atau pinjam dulu lepen. Saya pinjam dulu. Dana pen begitu. Dan saya pinjam dulu Bu Sri Mulyani untuk bangun negeri saya, bangun daerah saya begitu, Pak. Jadi pembahasan tahun anggaran selanjutnya itu anggaran kita naik. Ya. Sejahtera enggak kira-kira? Sejahtera dong. Pariwisata gimana? Pariwisata sejahtera. Ya, jalan. Jalan. Perputaran ekonomi putar. Nggak miskin ekstrim lagi. Udah keluar dari situ. Keluar dari situ. Jadi ini soal apa? Mindset apa? Ada di kepala apa? Jangan mindset. Kepala. Soal di kepala saja. Soal kepala. Kepala. Semuanya ada seputaran kepala aja. Kepala bermasalah ya. Bermasalah. Gitu Kakak Rey. Baik. Ini teman-teman weekend ini memang kalau saya ketemu sama Kena ini banyak hal yang memang mesti diceritakan. Mau cerita soal pacar, mau cerita soal politik, masalah daerah, masalah macam-macam. Banyak hal. Banyak hal. Cuman karena weekend kita ngomong ini soal seputaran weekend aja. Seputaran weekend aja. Sesuai dengan aktivitas dan suasana ya. Baik. Gitu. Jadi nanti kita lanjutin lagi Kena. Tapi kalau tadi Kena tanya soal tips, itu memang itu tipsnya hal-hal kecil. Hal kecil. Berikanlah sesuatu yang kecil walaupun itu dianggap orang lain anggap itu nggak benar, tetapi nggak bagus, nggak apa ya, nggak milenial atau nggak terupdate, tapi kan bermanfaat dan membuat kita itu bahagia. Ya, karena ya, kita nggak ambil begitu. Betul. Tuh, tahan. Pakai. Makasih Kena ya. Oke kawan-kawan, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya di Walang Bacarita. Selamat weekend, jangan lupa bahagia.